Hai. Halo guys, kembali lagi di channel aku Antonia Putra. Di video kali ini aku mau men-sharing ya, mungkin membagikan pengalaman aku saat melakukan treatment di Dermaster. Jadi ini review kesekian aku ya, ini kayak udah video ketiga aku di Dermaster, dan mungkin aku akan mereview lagi kira-kira ada apa yang baru di Dermaster, dan ada beberapa treatment baru yang aku cobain, dan juga kira-kira seperti apa sih klinik kecantikan Dermaster di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya aku mau kasih info dulu bahwa kalian bisa cek di kolom deskripsi buat info harga maupun lokasi Dermaster di mana aku treatment. Jadi nanti jangan nanya lagi nih di komen, harganya berapa sih kak? Di Dermaster mana sih kak? Padahal di videonya ada, di deskripsi ada, di setiap video aku itu selalu lengkap. Kalian bisa cek di kolom deskripsinya. Kita langsung aja ke reviewnya. Di klinik Dermaster kalian nggak usah takut sama protokol yang ada di sana, karena di sana dicek suhunya, kita juga cekin di Peduli Lindungi, dan di sana juga aku harus melakukan swab antigen sebelum melakukan treatmentnya. Puji Tuhan, swabnya negatif, jadi kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Akhirnya aku mengkonsultasikan ke dokter. Halo dok. Oke, gimana? Boleh lihat dulu? Jadi di bulan November itu aku merasa pipi aku nih kayak lagi cabi-cabinya, terus muka lagi bengkak-bengkaknya, dan saat itu juga aku merasa double chin aku nih lagi bengkak banget nih. Nah di situ dokternya menyarankan aku untuk mencoba treatment meso. Treatment meso ini fungsinya untuk merampingkan ya pipi kita yang bengkak, bisa juga disuntik di double chin kita, dan juga di daerah-daerah yang berlemak, salah satunya di bagian perut aku. Jadi aku merasa di perut bagian bawah nih rada mulai tumbuh ya, udah kira-kira udah kayak 5 bulan lah gitu ya, jadi belum siap melahirkan tapi udah mulai muncul. Jadi aku minta saran ke dokternya. Nah disarankan untuk suntik meso. Nah proses selanjutnya itu kita harus memakai full APD. Jadi kita memakai penutup kepala, penutup sepatu, penutup baju. Nah atribut-atribut itu harus kita gunakan saat melakukan treatment di sana. Kita dikasih krim anestesi dulu sekitar 30 menit. Nanti krimnya dibersihkan, baru disuntikan botoxnya. Pertama perut aku juga dikasih anestesi, ya rada malu sih perut gemoy ini ya dikasih cairan-cairan putih itu. Nah setelah itu baru disuntikan mesonya itu ke bagian-bagian yang diperlukan di perut kita. Rasanya juga tidak terlalu sakit karena sudah diberi anestesi terlebih dahulu. Selain itu aku juga melakukan treatment rutin aku seperti infuse whitening. Aku akan diinfuskan melalui tangan kiri atau tangan kanan. Nah infusnya itu mengandung banyak sekali vitamin-vitamin dan kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi nggak cuma bikin kulit kita nih glowing, cerah, merata, tapi juga bikin imun kita serta kesehatan kita itu menjadi lebih segar, lebih bugar. Nah efek dari whiteningnya ini aku ngerasa kalau misalnya kita pakai krim atau kita pakai serum itu kan biasa di daerah-daerah tertentu doang, dan mencerahnya tuh di daerah-daerah tertentu doang. Nah kalau dari infuse whitening ini benar-benar tubuhnya tuh tahu-tahu mencerah gitu, jadi cerahnya tuh rata. Dan nggak cuma efek cerahnya juga sih yang aku rasain, aku juga ngerasa kayak lebih bersemangat, imun tubuh aku jadi lebih kuat, nggak gampang sakit, biasanya gampang masuk angin. Penasaran juga sih sama botoxnya yang ada di Dermaster. Sebenarnya aku udah pernah itu di daerah rahang, dan itu sudah setahun sampai 2 tahun yang lalu. Dan aku melakukan botox kembali di daerah rahang aku, karena rahang aku ini kan lumayan berbentuk kotak banget gitu kan. Nah itu kenceng banget. Nah fungsinya botox ini untuk meringankan otot-otot yang ada di rahang kita supaya dia lebih lemas, jadi dia kelihatan lebih kayak V-shape-nya tuh lebih tirus gitu loh guys. Jadi kita dikasih krim anestesi dulu sekitar 30 menit, nanti krimnya dibersihkan baru disuntikan botoxnya. Nah saat disuntik ini rasanya nggak terlalu sakit. Nah bedanya meso sama botox di daerah pipi ataupun rahang itu ya, kalau meso ini bekerjanya masih di bagian kulit kita, masih di bagian luar lah. Nah jadi dia fungsinya untuk menghancurkan lemak-lemak, jadi muka kita nih nggak kelihatan kayak bengep gitu, nggak kelihatan bengkak. Kalau botox ini bekerja di bagian dalam, jadi dia disuntikan sampai ke tulang. Nah jadi nanti tulang kita tuh akan merenggang gitu, jadi dia lebih santai, lebih rileks, jadi tulang kita nggak tegang, jadi akan ada efek V-shape-nya yang lebih terlihat gitu. Dan hasilnya aku seneng banget dari botox dan meso line ini, bener-bener hasilnya natural banget.
Dokternya juga nanganinnya enak banget, santai banget, nggak bikin aku tegang. Selain itu aku juga melakukan treatment Pico Laser. Jadi Pico Laser ini fungsinya untuk mengecilkan pori-pori serta mengurangi bekas-bekas jerawat yang membantul di muka kalian. Nah kebetulan saat itu aku lagi banyak bekas-bekas jerawat. Jadi aku melakukan treatment itu. Nah di bulan selanjutnya, di bulan Desember, ini desain-desainnya udah berbau-bau Natal nih. Nah protokolnya masih sama seperti yang udah aku jelasin di awal. Hari itu kayaknya muka aku lagi banyak komedo, lagi banyak jerawat-jerawat, mukanya lagi berminyak banget. Aku disarankan dokternya untuk melakukan treatment Hydra Facial. Keunikannya itu yang aku suka banget, dia tuh nggak perlu yang kayak dipencet-pencetin jerawatnya atau yang kayak pakai alat terus bikin sakit gitu. Nah di sini kalian tuh tenang aja, komedo kalian akan disedot pelan-pelan gitu pakai alat, dan di situ selain menyedot komedonya juga memasukkan serum yang sudah ditanamkan. Manfaatnya tuh double, nggak cuma membersihkan wajah, juga memberikan vitamin kepada muka kalian. Nah setelah Hydra Facial, muka aku dianestesi di bagian hidung dan juga di bawah mata. Itu aku dari dulu emang punya masalah banget di bawah mata ini, kantung mata aku ini tuh bener-bener kayak cekung banget, ketara banget. Aku tuh orangnya selalu begadang, selalu tidurnya tuh selalu subuh-subuh. Jadi kantung matanya hitam dan ada cekungan gitu. Saat berkonsultasi dengan dokter, dokter menyarankan aku untuk melakukan treatment filler. Nah, filler yang ditawarkan ini di daerah bawah mata supaya bawah mata kita ini nggak terlalu cekung gitu loh. Selain itu, aku juga melakukan treatment yang sebelumnya aku udah coba juga. Di bagian hidung aku ditanam benang. Jadi benang itu akan membentuk hidung kita tuh jadi lebih lurus. Hidung aku itu kan bentuknya tuh nggak lurus sempurna gitu. Lurusnya tuh rada kayak ada gundukan di tengahnya. Kalau orang bule bilangnya nosebump. Nah itu nggak terlalu mengganggu, tapi ya iseng-iseng aja sih mau pengen ngelurusin hidung aku. Nah tahapannya juga masih sama, hidung aku di daerah hidung itu dikasih anestesi dulu supaya nanti saat dimasukkan benangnya itu tidak terlalu sakit. Nah kebetulan setahun yang lalu aku udah pernah, dan memang kalau treatment-treatment seperti ini itu hasilnya tidak akan permanen, hasilnya bisa tahan sekitar 1-2 tahun, tergantung bagaimana kita merawatnya juga, dan tergantung dari kualitas kliniknya. Kalau yang di Dermaster ini biasanya tahan 1-2 tahun, dan kalian gak usah takut, yang pasti udah aman banget karena ditangani sama dokter yang sudah bersertifikat, serta produk-produknya juga udah aman dan bersertifikat. Nah untuk treatment ini pasti akan ada downtime ya. Di beberapa hari pertama hidung aku emang rada bengkak, mungkin 3 hari pertama itu rada bengkak, tapi setelahnya itu hasilnya akan terlihat sangat natural. Ini aku ada foto before afternya di sini, kalian bisa lihat itu bener-bener hidung aku jadi kayak lebih sempurna nggak sih guys. Tapi di bagian filler bawah mata ini aku nggak ngerasa ada efek samping sama sekali, jadi mata aku tetap malah langsung kelihatan hasilnya, mata aku nggak cekung lagi. Nah di bulan selanjutnya, di bulan Januari, kebetulan karena jadwal aku cukup padat, jadi aku belum menyempatkan diri. Aku menyempatkan diri di bulan Februari. Nah di bulan selanjutnya ini aku nggak merasakan ada banyak masalah yang mengganggu aku, cuman memang lagi kayak wajah aku tuh kusam banget, apalagi kan aku di bulan Januari tuh liburan ke Bali. Pulang-pulang tuh muka kayak gosong setengah gitu, bentuk kayak masker, aneh banget. Kulit juga jadi kering, kusam, terus banyak yang ngelupas-ngelupas. Akhirnya dokter menyarankan untuk melakukan triple whitening dari Dermaster, yang pasti ada Hydra Facial, Infused Platinum Whitening, dan Pico Toning. Nah efek dari Hydra Facial dan Pico Laser ini aku bener-bener ngerasa kulit aku tuh kayak di reset gitu. Kulit aku benar-benar berasa bersih, berasa pori-pori tuh jadi kenceng. Nah setelah treatment ini ya kalian kalau mau pakai skincare ya pakai aja. Justru skincare-nya malah jadi lebih efektif di muka kalian. Cuman biasanya kalau misalnya habis treatment gini, kalian tanya aja dokternya, dok boleh langsung pakai skincare atau ada downtime-nya dulu. Itu tergantung jenis kulit kalian. Kalau aku biasanya 1-2 hari aku nggak pakai skincare dulu, karena emang biasa sih ada efek-efek rada merah, rada sensitif kulitnya. Cuman setelah 1-2 hari akan membaik lagi. Nah kalian boleh pakai skincare lagi, seperti itu. Treatmentnya seperti yang sudah aku jelaskan di sebelumnya. Nah yang barunya nih aku mau coba lagi botox ya. Jadi di dahi aku itu sebenarnya udah sempet dibotox juga, tapi 1-2 tahun yang lalu. Nah aku mau membotoxkan lagi dahi aku karena saat itu udah mulai muncul seperti lipatan-lipatan di daerah dahi aku. Nah dokternya menyarankan untuk udah dibotox lagi aja. Seperti biasa setelah melakukan treatment rutinnya, di bagian akhir muka aku diberi anestesi, lalu
anestesia dibersihkan dan disuntikan botoksnya di wajah. Nah setelah botoks ini aku diberikan pantangan dari dokternya itu nggak boleh terlalu nunduk. Jadi nggak boleh senunduk ini ataupun terlalu telentang supaya botoksnya bekerja maksimal. Jadi kita ya duduk-duduk aja gitu ya selama 4-6 jam ke depan. Dan hasilnya ya memang aku merasa di daerah dahi aku nih udah nggak separah dulu lipatannya. Efeknya wajah kita tuh jadi kelihatan lebih muda. So itu dia treatment yang aku jalani di Dermaster. Kira-kira kedepannya aku mau treatment apa lagi, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka konten ini, buat kalian yang suka konten ini jangan lupa di likes, kirimkan komen-komen juga di bawah dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.